5 skill yang mudah dipelajari dan dibayar mahal di 2025. 10 juta Gen Z di Indonesia pengangguran. Ini bukan opini, tapi data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan kalau 99 penduduk muda di Indonesia adalah pengangguran. Salah satu faktornya karena ketidakcocokan antara skill atau keahlian dan juga kebutuhan pasar kerja. Bahkan banyak ternyata yang memecat fresh graduate atau Gen Z karena mereka lebih mengedepankan work-life balance. Tapi sebenarnya nggak banyak juga Gen Z yang mengundurkan diri karena merasa gaji yang didapatkan itu kurang memuaskan. Tapi kita perlu tahu juga kalau persentase pekerja informal di Indonesia itu 60,12%, artinya lebih besar nih daripada pekerja formal. Jadi wajar aja kalau data bilang Gen Z itu lebih banyak pengangguran, yang padahal sebenarnya mereka lebih banyak bekerja di sektor informal seperti freelance, content creator, dan beberapa pekerjaan lainnya yang sudah pasti punya waktu yang fleksibel dan juga dibayar mahal. Tapi kalau ngurusin Indonesia emang nggak ada habisnya ya. Makanya daripada kita nunggu, lebih baik kita yang eksekusi untuk memperkaya skill kita. Terus gimana? Kita yang masih kerja pengen naikin level kita atau banyakin side hustle, kita yang pengangguran bisa naik level juga. Caranya adalah subscribe channel ini. Oke, bercanda. Digitalisasi memang terus berkembang dan kebutuhan kita pun makin bertambah juga. Skill ini bukan cuma soal teknologi, tapi skill biar kita bisa lebih beradaptasi di perkembangan zaman saat ini. Skill pertama adalah AI fluency. Di tahun 2025, memahami AI akan sama pentingnya dengan kita menggunakan komputer saat ini. Ada pepatah kayak gini, AI nggak akan bisa ngegantiin manusia, tapi manusia yang menggunakan AI akan mengalahkan yang enggak. Di sini kita nggak hanya bicara soal gimana cara menggunakan AI, tapi gimana cara kita untuk tahu dan memberikan instruksi yang khusus agar si AI tersebut bisa memberikan apa yang kita mau. Selain itu, penting juga untuk kita memahami keterbatasan AI agar kita bisa tahu kapan kita bisa menggunakan keterampilan yang manusia miliki. Seperti membangun hubungan, menyelesaikan masalah-masalah kreatif yang memang tidak bisa dipecahkan oleh AI. Skill kedua adalah Digital Transformation Leadership atau kepemimpinan dalam transformasi digital. Tentunya teknologi bakal jadi landasan utama di semua lini industri. Tapi memimpin sebuah transformasi digital itu bukan hanya kita tahu tren aja, tapi juga kita harus tahu gimana caranya si teknologi itu menjadi problem solver untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, pemimpin yang sesungguhnya tentunya harus tahu gimana caranya mengaplikasikan teknologi dan juga orang-orang bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Mereka juga harus tahu nih kapan sebuah proyek harus dikembangkan agar bisa lebih besar atau kapan harus dihentikan agar tidak merugikan. Jadi skill yang kedua ini lebih tepatnya di mana kita berani berinovasi dan juga berhati-hati untuk mengambil risiko. Skill yang ketiga adalah ketangkasan belajar seumur hidup. Di tahun 2025, perkembangan teknologi akan sangat cepat banget berkembangnya. Jadi, kalau kita nggak mengembangkan skill kita dan juga pengetahuan kita, maka sudah pasti kita akan tertinggal. Dulu kita tahu kalau belajar hanya di sekolah aja, tapi sekarang kita harus belajar seumur hidup. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mendukung karyawannya untuk belajar berinovasi karena ketika seorang karyawan itu mampu dan memahami perkembangan saat ini, maka itu juga akan berdampak ke perkembangan perusahaan mereka. Gak usah takut teman-teman bingung belajar di mana karena sekarang banyak banget sektor informal yang menyediakan pendidikan-pendidikan yang bahkan enggak dipelajari di dunia formal. Seperti pendidikan untuk content creator, digital marketing, bahkan sekarang ini banyak juga pendidikan untuk kesehatan mental. Yang keempat adalah wawasan strategis dan penyelesaian masalah kompleks. Di tahun 2025, walaupun AI terus berkembang, tapi manusia akan tetap unggul dalam menangani masalah-masalah kompleks seperti penyelesaian kreativitas. Kita harus bisa untuk menyatukan informasi dari berbagai sumber, bisa mikirin dampak jangka panjang, dan bisa mengatasi ketidakpastian. Skill ini penting banget nih, karena banyak perubahan di dunia kerja yang masih membutuhkan manusia untuk menyelesaikan permasalahan kompleks. Skill yang kelima adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional.
Di tahun 2025 pastinya akan banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Tapi mesin kan nggak punya emosi. Jadi keterampilan yang hanya dimiliki oleh manusia seperti kecerdasan emosional akan sangat dibutuhkan. Kecerdasan emosional di sini gimana caranya kita bisa membangun hubungan baik dan kuat dengan orang lain, menginspirasi tim, dan menangani dinamika-dinamika yang ada antar manusia dengan baik. Artinya, skill yang harus kita miliki adalah gimana cara kita bisa untuk membangun kepercayaan, berempati, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Ini akan jadi peluang yang sangat besar. Pemimpin yang punya kecerdasan emosional tinggi tentunya akan lebih dihargai dan bisa berperan penting dalam kesuksesan sebuah organisasi. 5 skill tadi akan sangat berguna di tahun 2025. Kalau menurut kalian, skill mana nih yang tertarik untuk dipelajari lebih lanjut? Atau mungkin kalian udah mengembangkan salah satunya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya untuk dapetin video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.